Tapi gini, kalau misalnya Oke. anak mimisan, itu paling sering itu karena si pembuluh darah di hidungnya itu dia halus. Jadi dia kalau beda temperatur sedikit, habis main panas-panasan di luar, terus masuk ke dalam kan beda suasana, langsung dia mimisan. Habis batuk pilek, itu mampet, terus-terusan, terus dia ngocor. Kalau misalnya kejadian terlalu sering gitu, maksudnya tiap minggu dia mimisan, itu harus mendingan dibawa ke dokter. Atau mimisannya nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau anak mimisan, pertama ditekan hidungnya kayak gini Bun, tekan hidungnya terus dia harusnya berhenti dalam hitungannya detik. Kalau misalnya dia lama, misalnya semalaman dok misalnya kayak berhenti, bawa ke dokter. Ibu-ibu kita bahas mimisan lebih dalam di topik yang lain ya, supaya kita tetap bahas ya tetap di topik yang stunting, perkembangan anak Baik. pasti di 7 sampai 12 bulan biar kita fokus. Oke, untuk kita balik lagi ke stunting tadi ya dok, Oke, stunting identik dengan menu makan pada anak. Kadang oke. anak itu ada yang susah makan, ada yang gampang makannya. Kalau Mhm. menu makan dalam sehari itu apakah bisa kita samakan atau berbeda setiap waktu makannya gitu? Terutama Eh, untuk anak-anak yang cenderung menolak di satu waktu. Oke, ibu-ibu kalau misalnya menu makanan itu gimana anaknya? Anak ada yang gampang dikasih makan, ada yang nggak sama kayak kita juga gitu kan. Ini, aduh, kita kan kadang-kadang Balik punya lagi teman mood mau anaknya makan di ya. mana nih ya, yang si ini, aduh susah banget milih makan aja lama banget gitu kan. Jadi karena makan itu adalah sesuatu yang personal, jadi nggak bisa disamain. Sama aja kan pasti ibu punya teman kan, kalau ngajak makan milih menu aja lama banget gitu ya. Udah sampai mana nih milih menu, lama banget. Terus jadi itu nggak bisa. Nah, dan ini penting sekali dalam pasti itu dalam makan itu nggak cuma what-nya aja. What itu menu makanan, tapi di mana makannya gitu, banyak distraksi atau enggak, jam makannya udah pas belum sama sinyal laparnya dia gitu. Jadi yang kita harus tahu, eh, kalau kita ngasih makan pas anaknya lapar itu udah alhamdulillah itu klop gitu, cocok. Tapi kalau nggak sinkron ya itu susah ngasih makannya. Jadi waktu makan, terus sama siapa yang ngasih makannya, karena kan kalau ngasih makan nggak mungkin kita terus kadang-kadang kita nitip sama orang rumah kalau kita ibu yang bekerja. Apakah orang yang kita titipi itu bisa memahamin anak kita, nggak nyaman nggak anak kita sih dikasih makan sama dia gitu, maksudnya itu juga. Atau kita ngeliat ke diri sendiri, kalau kita lagi banyak pikiran, kita lagi stres, kita tuh ngasih makannya itu nggak, eh, kita harus lihat ke diri sendiri dulu sih, itu nomor satu. Kalau kita lagi apa, perasaannya cemas atau apa, mendingan yang ngasih makan ayahnya dulu deh gitu. Jadi kita ketemu anaknya harus dalam kondisi fresh. Artinya saya simpulkan, dalam soal makan nggak cuma what-nya aja, tapi when, di mana, where, sama siapa, kayak gitu. Eh, apa, when, where, what, jadi gini, di mana, sama siapa, kapan, itu juga harus diperhatikan juga. Oke, jadi tergantung mood anaknya juga ya dok ya, Ganteng buat tergantung anaknya. situasi Ada yang dia kondisi. sih baik-baik aja sih, dikasih itu aja juga nggak apa-apa, dia sih orangnya santai gitu. Ada Benar. yang astaga ini princess, ini maksudnya kalau anak sultan nggak bercanda itu beda. Dan seringkali anak itu bukan di menunya, tapi di yang Lina ingat, makan itu experience. Jadi kayak kita beli nasi goreng di bintang 5 sama di kaki 5 kan sebenarnya cuma itu doang, nasi digoreng-goreng kan. Tapi di bintang 5 sama kaki 5 harganya bisa beda karena suasananya beda, experience-nya beda gitu. Padahal cuma nasi digoreng-goreng. Betul dok. Ya, eh, ya ada lagi nih pertanyaan dok. Ada bapaknya merokok. Apakah perokok perokok bapaknya yang perokok itu mengganggu pertumbuhan kembang pada anaknya dan bisa menyebabkan stunting? Ya, betul. Betul sekali. Enggak, ya itu betul. Itu bisa menyebabkan stunting ya dok, berarti perokok Yes, perokok betul. aktif gitu ya. Oh, oke. Langsung sudah. Oke, ini kalau ada pertanyaan terkait tumbuh kembang dan eh, tahapan perkembangan anak di usia 7 sampai 12 bulan itu seperti apa, Dok? Tadi udah dijawab, udah diterangkan. Kita, oh ya, betul. Mm-mm. Sudah ya tadi ya, sudah dijelaskan Iya, nanti panjang Ibu lebar bisa dan lihat, detail. tadi udah dijelasin. Oke. Eh,
Kira-kira penyakit apa aja yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak, Dok? Yang apa namanya yang bisa sampai mengakibatkan stunting itu? Nah, kalau misalnya di 2 tahun pertama kehidupan anak itu karena daya tahan tubuhnya masih rawan, nantinya anak kita nggak mau anak ketularan penyakit karena kalau sampai dia sakit, alih-alih nutrisi itu untuk tambah tinggi, tapi dia malah nutrisinya dipakai untuk menghindari dari penyakit. Penyakit yang bisa kita hindari, paling sering itu anak satu diare. Anak itu ya gampang diare karena kan dia secara alamiah itu megang-megang tangannya dia kita masuk-masukin apapun ke dalam mulut karena anak masukin apapun ke dalam mulut itu belum tentu lapar tapi itu adalah dia lagi nge-scan ini apa sih bendanya dia gigit dia pegang itu dia lagi mikir dia lagi nge-scan ini apa ya itu cara dia belajar nah uh, tipsnya adalah satu sering-sering cuci tangan anaknya ya, karena dia nggak mungkin terus kalau punya bayi itu ngepel nggak cuma sekali sehari sekali mungkin kayak kita tiap jam ngepel juga bisa jadi maksudnya itu udah pasti gitu terus ya nggak tiap jam ngepel juga ya bosnya bercanda tapi intinya kita jadi ngepelnya lebih sering terus yang kedua imunisasi imunisasi itu penting sekali karena imunisasi itu ada karena memang penyakit-penyakit itu sering nyerang anak dan kalau udah nyerang anak itu akibatnya fatal. Jadi jangan lupa imunisasi. Jadi tadi itu. Terus yang ketiga, oh ya lupa soal suhu penyimpanan makanan. Jadi ibu kalau misalnya ngasih makan anak, ada namanya suhu ruangan. Suhu ruangan tuh di 5 sampai 60 derajat. Itu nggak boleh lama-lama. Kira-kira makanan udah lebih 2 jam itu udah pasti buang aja karena ke anak itu harus fresh. Terus yang kedua makanan kalau udah keluar dari kulkas nggak bisa balik lagi. Jadi kalau disimpannya itu proporsi karena hal-hal simpel kayak gitu yang bisa menyebabkan anak diare dan anak kalau udah diare cuma sebentar cuma 3 hari tapi turun berat badannya bisa banyak kita aduh harus mulai lagi itu naikinnya susah turunnya bisa drastis jadi seperti itu. Iya, betul. Terkait imunisasi tadi, Dok, imunisasi untuk tumbuh kembang anak. Eh, di sini ada pertanyaan, kira-kira imunisasi yang wajib diikuti oleh anak di usia ini, usia 7 sampai 12 bulan itu imunisasi apa aja? Jadwalnya ada ibu-ibu jadwalnya di Ikatan Dokter Anak Indonesia ada di websitenya bisa di download juga. Atau kalau ibu-ibu nggak usah pusing, ada download aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ ada jadwal imunisasinya yang belum apa aja. Jadi vaksin itu bukan wajib penanjuran, tapi vaksin ada yang disubsidi sama pemerintah. Jadi bisa gratis tinggal vaksin di posyandu, nggak usah bayar lagi. Tapi ada juga vaksin yang kita doakan pemerintah supaya banyak rezekinya, supaya kedepannya semua vaksin bisa gratis. Jadi semua vaksin itu perlu, jadi bukan wajib dan anjuran, tapi disubsidi berarti gratis. Terus yang satunya lagi itu non subsidi berarti terpaksa membeli sendiri orang tuanya. Semuanya perlu di jadwalnya bisa lihat di websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Iya. Jadi nanti bisa dilihat ya. Ya, yang baru adalah jadwalnya Desember 2020 yang beda ini. Jadi kalau usia 9 bulan kan tadinya kita vaksinnya cuma MR atau campak rubella. Jadinya sekarang tambah Japanese encephalitis itu untuk nyamuk. Jadi dia radang otak yang disebabkan oleh nyamuk. Kenapa disebutnya Japanese? Karena yang pertama kali mempublikasikan tentang penyakit ini si orang Jepang, tapi bukan berarti penyakitnya cuma ada di Jepang. Enggak, penyakitnya ada di daerah-daerah yang banyak nyamuknya, termasuk Indonesia. Kayak gitu. Terus yang berubah lagi jadwalnya itu adalah hepatitis A. Iya, 9 bulan. Tadinya itu di usia 1 tahun. Nah, yang berubah lagi juga ini. Hepatitis A tadinya usia 2 tahun jadi usia 1 tahun. Terus vaksin cacar air tadinya 2 kali. Tadinya 1 kali jadi 2 kali. Yang lainnya sih yang lainnya kemungkinan masih sama sih, bisa dicek lagi ntar. Ya, ya nanti bisa di-download ya teman-teman semua ibu-ibu. Ini masih ada waktu ya dok ya, ada pertanyaan lagi. Untuk anak dengan gangguan bicara di usia 2 tahun. Ya. Tapi dia baru bisa mengucapkan 1 kata gitu, dan belum bisa berjalan. Termasuk dalam gangguan seperti apa yang kasus seperti ini dok?
Ya, oke, kembali diulang. Untuk ibu-ibu selalu evaluasi tumbuh kembang anak berkala, terutama boleh cek di perimaku bagian yang perkembangan itu ada namanya KPSP. Terus tiap kali ke imunisasi tanya sama dokternya apakah tumbuh kembang anak normal. Untuk usia 2 tahun baru satu kata. Terus seperti ini udah harus dibawa ke dokter anak terdekat karena ini masuknya ada keterlambatan. Ini sudah masuk red flags. Nah, ini lagi dok, stunting. Apakah stunting itu bisa mempengaruhi IQ pada anak? Kalau stunting itu kan artinya dia mandek. Jadi dia Mm-mm. nggak tambah. Yang nggak tambah semuanya ya, termasuk rambutnya. Nggak bercanda, Bu. Ya maksudnya dia nggak tambah tinggi, otaknya nggak tambah besar, ya apa segala macam. Jadi bukannya dia tambah bodoh, tapi dia harusnya bisa lebih pintar lagi, tapi enggak. Jangan lupa otak itu sampai usia anak ya 2 tahun itu berkembang sampai 75-80% dari maksimal otak dewasanya. Jadi dia bisa lebih cerdas lagi, dia bisa lebih pintar lagi. Kalau anak kita lebih pintar dari kita kan kita senang ya. Jadi maksudnya nggak cuman dia udah pinter tapi kalau dia bisa lebih pinter lagi ya syukurlah gitu. Kita mau kayak gitu. Mm-mm. Iya, betul. Ya, nah ini ada makanan yang baik untuk pencegahan stunting. Mungkin tadi depan sudah ya dok ya Sudah untuk semua makanan bagus harus kebutuhan lengkap, jadi nggak kebutuhan ada, ya. ya tidak ada Ah, satupun makanan yang lebih baik daripada makanan lainnya. Semua anak perlu karena makan itu kayak rumah. Nggak mungkin kita bikin rumah nggak ada pintunya, nggak bisa masuk, biarpun cuma perlu satu pintu tapi harus ada pintunya. Makanan juga sama. Biarpun cuman butuh sedikit gitu. Jadi makanan itu ada dua kan, makro atau mikronutrisi. Biarpun cuma butuh sedikit tapi butuh, jangan nggak ada. Biarpun nggak terlalu banyak butuh apa. Jadi pastikan anak makannya lengkap, proporsional. Jadi bukan kasihnya protein semuanya, nggak ada karbonya, nggak ada apa, jangan gitu. Tapi semuanya harus lengkap, proporsional lengkap. gitu. Ya. Lengkap karbo, protein, nabati, hewani, sayur, Semuanya serat ada, ya dok. ya. Dan satu makanan itu isinya nggak cuma karbo saja. Jadi kayak pisang, pisang itu kan dia ada karbonya, ada yang lain-lainnya. Terus jadi kayak nasi, nasi itu kan nggak cuma karbo. Jadi yang orang tua nggak usah bingung. Boleh lihat ke isi piringku itu ada di Kemenkes websitenya. Ada makanan pokoknya segimana, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur buahnya segimana sesuai sama usia. Ada usia batita, balita, sama dewasa juga ada di situ. Oke. Udah lengkap sekali, Ya. pemerintah kita kasih semua, semua ada di situ. Sudah semua asuransi sudah ada ya dok ya sebenarnya ya. Iya, semuanya Tinggal sudah ada kita yang di website resmi. Jadi ibu-ibu jangan bingung. Kalau misalnya tentang informasi itu beredar luas di zaman informasi seperti ini, ibu-ibu carinya hanya satu ke Kemenkes, terus Ikatan Dokter Anak Indonesia sama WHO, pegangnya itu aja. Udah, yang lain-lain terlalu banyak info nanti malah jadi bingung sendiri soalnya. malah bingung infonya dari sana dari sini malah Iya, kebanyakan info pokoknya ya website, maksudnya. betul, website WHO, website IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sama websitenya Kemenkes. Udah, nggak usah bingung. Udah itu aja. Sama kalau misalnya tentang KB, bisa ke BKKBN, mungkin bisa lihat website jadi maksudnya biar nggak pusing. Iya betul biar nggak banyak-banyak referensi malah membingungkan ya dok Iya, ya. dan Nah, semuanya bisa nah, gratis di-download, nggak usah bayar lagi, nggak usah apa. Jadi semua informasi itu betul mudah betul. sekali Sekarang didapatkan. sudah semua gratis ya bisa di download apapun bisa Iya, di download. betul. Ya, tadi kita ngomongin pencegahan stunting ya dok. Nah, Ya, jika sudah terjadi stunting ini apakah bisa diperbaiki dok? Nah, lalu bukan. bagaimana strateginya untuk menurunkan stunting ini? Jadi gini, kalau misalnya anak itu makin besar, perkembangan dia pertumbuhan paling besar itu memang di 2 tahun pertama. Jadi bukan yang nggak bisa dibalikin gimana-gimana, tapi mengejar itu selalu jauh lebih sulit daripada apa mencegah gitu. Jadi mencegahnya jangan sampai kejadian karena ngejarnya setengah mati gitu. Jadi gini, kalau misalnya anak kan 3 bulan pertama naik berat badannya sekilo, sekilo, sekilo gitu, terus lama-lama naik berat badannya lebih pelan. Kalau kita PR-nya sekilo, kalau cuma dikejarnya di usia 2 bulan kan masih bisa. Tapi kalau pas gini, kalau misalnya butuhnya sekilo, dikejarnya masih muda masih gampang. Tapi kalau misalnya dikejarnya udah lama, udah susah banget gitu. Sama juga tinggi badan kan, 1 tahun pertama naiknya 25 cm, udah gitu 10 atau 15 cm. Jadi maksudnya semua itu jauh lebih mudah
dikejar kalau masih kecil, kalau masih muda, di saat keretanya itu masih pesat. Fokusnya di situ. Jadi bukan fokusnya apakah reversible atau nggak reversible atau nggak bisa. Fokusnya ke situ. Pokoknya mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Kalau udah terlanjur kejadian, jangan putus asa, jangan putus semangat. Kita lihat ke depannya, kita selalu lihat ke depannya aja. Yang sudah ya sudah, lihat ke depannya kita perbaiki apa yang bisa diperbaiki sekarang. Ya. Jadi intinya tetap lebih baik kita melakukan pencegahan di awal dulu ya Pencegahan dok ya. lebih baik kalau udah kejadian, udah Betul. jangan berlarut-larut, langsung lihat apa yang bisa dibenerin sekarang, kayak gitu. Iya betul, betul, betul. Setuju dok. Lebih baik mencegah daripada nanti kita ke belakangnya susah ya. Betul. Baiklah, mungkin dokter Lia ada pertanyaan lagi sebelum waktunya habis. Ini satu lagi ya dok ya, terakhir ya. Boleh. Mungkin ini sudah jam 11 kurang 2 menit di sini. Tips and triknya dok untuk Oh, jam makan anak dengan ibu yang bekerja. Kadang kalau ibunya mau kerja, kita ngasih makan anaknya buru-buru gitu ya, nggak optimal. Terus keburu-buru gitu. Tips and triknya itu gimana dok? Buat ibu-ibu oke, pekerja ini yang bekerja. tips and triknya. Jadi pertama, bosnya itu anaknya. Ingat, bosnya, si bos baby itu anaknya. Bosnya anak, bukan kita. Jadi terserah bos. Jadi kalau misalnya kita nggak keburu ngasih makan, kita keburu kerja, pikirkan siapa yang bisa gantikan kita ngasih makan. Jangan kita ngeburu-buru. Terus yang kedua, karena yang namanya lapar itu ya ya pasti ya Bisa lapar itu keburu-buru pasti ya. lambungnya kosong. Jadi ya nggak bisa dibikin laparnya sekarang aja deh, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kita harus menyesuaikan sama anak. Kayak ingat, di mana-mana kita menyesuaikan sama bos, bukan bos yang ikut sama kita. Jadi gitu. Kalau ibunya kerja ada keburu itu, kalau nggak keburu ya udahlah, titip di rumah, siapa yang bisa dimintain tolong untuk nyuapin gitu. Iya, betul. Jadi intinya kita menyesuaikan si bos ya. Menyesuaikan karena dan jadwal makan itu disesuaikan sama jam laparnya dia, bukan kita sempatnya kapan. Iya. Hmm. Kalau kita udah keburu masuk, anaknya belum lapar ya percuma ya dok ya mau Nggak dikasih makan bisa. siapapun. Iya, nggak mau kabur dia. Iya, gitu dok. Mungkin sudah ya ini sudah, iya sudah semua. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaannya sudah mewakili semua tadi. Terima kasih Dokter Citra, ilmunya Sama-sama. sangat bermanfaat sekali Sama-sama. bagi kita Terima kasih. semua. Harap hebat. Terima kasih Semarang. Terima kasih semuanya, Jawa Tengah Iya, semuanya. Sehat-sehat semuanya. terima Terima kasih kasih. juga. Semoga bermanfaat. Iya, apabila yang kurang berkenan. Banyak sekali dok bisa menambah pengetahuan kita semua di sini. Oke, saya pamit ya dokter. Pamit, Iya, ibu-ibu, terima bapak-bapak. kasih Dokter Citra.